Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nurul Afdillah Yusyaf dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, yang mana ini merupakan subtopik mata kuliah ilmu gizi yang diampu oleh Dr. Randa Asmar Yulastri MPD PhD dan Bapak Ranggi Rahimul Insan MPD MSI. A. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Molekul makanan yang semulanya besar menjadi molekul makanan yang lebih kecil, sehingga mudah diserap oleh usus. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus dalam bentuk kotoran. B. Alat pencernaan pada manusia. Yang pertama, rongga mulut. Ini merupakan gambar dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, kerongkongan. Yang panjang itu merupakan kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam adalah rektum dan anus. A. Rongga mulut. Rongga mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Di dalam rongga mulut terdapat alat pencernaan dan kelenjar pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan. Ini merupakan contoh gambar dari rongga mulut. 1. Gigi. Gigi berfungsi memotong, mengoyak, dan mencabik-cabik makanan menjadi partikel yang lebih kecil sehingga mudah ditelan. 2. Lidah. Lidah berfungsi mengatur letak makanan di dalam mulut, membantu mendorong makanan dalam proses penelanan, membersihkan mulut, serta mengecap rasa makanan. Ini merupakan contoh gambar lidah. Pada bagian ujung sebagai pengecap rasa manis, pada bagian belakang sebagai pengecap rasa pahit, pada bagian samping kanan dan samping kiri sebagai pengecap rasa asin dan pengecap rasa asam. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Kelenjar ludah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, glandula parotis untuk menghasilkan ludah yang berbentuk air. Yang kedua, glandula submaxillaris untuk menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Dan yang terakhir adalah glandula sublingualis untuk menghasilkan getah yang mengandung air dan lender. Ini merupakan contoh bagian dari kelenjar ludah. B. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang membantu mendorong makanan. Pada ujung saluran esofagus terdapat daerah yang disebut dengan faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis, yang berfungsi mengatur makanan supaya tidak masuk ke dalam saluran pernafasan atau trakea. Fungsi dari kerongkongan itu sendiri adalah menyalurkan makanan ke lambung. C. Lambung atau ventriculus. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus. Berbentuk seperti kantung, sering disebut perut besar, dipenuhi oleh otot dan pembuluh darah. Lambung dapat menampung 1-2 liter makanan, dan ukuran lambung dapat berubah sesuai dengan bentuk tubuh manusia dan seberapa banyak makanan yang ditampungnya. Fungsi lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama, yaitu tempat menyimpan makanan sementara, memecah dan mengaduk-aduk makanan lewat gerakan peristaltik, dan yang terakhir adalah mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim lambung. Bagian-bagian lambung. Lambung tersusun dari 5 bagian. Yang pertama, kardiak. Yang kedua, fundus. Yang ketiga, badan lambung. Yang keempat, antrum. Dan yang kelima adalah pilorus. 1. Kardiak. Kardiak akan membuka jika ada makanan masuk dan mencegah makanan yang sudah berada di lambung kembali ke kerongkongan. Yang kedua, fundus. Fundus sebagai tempat makanan mulai mengalami pencernaan. Yang ketiga, badan lambung. sebagai tempat makanan dicerna dan diproses menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil dengan bantuan enzim lambung.
Yang kelima, pylorus. Di dekat pylorus terdapat sprinkle pylorus yang bergerak secara peristaltik sama dengan gerakan yang terjadi di esofagus untuk mengatur makanan yang keluar dari lambung menuju duodenum dan mencegah agar makanan tidak kembali ke lambung. Pencernaan yang terjadi di lambung. Yang pertama, pencernaan mekanik, yaitu melalui kontraksi-kontraksi otot lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung, di antaranya asam klorida atau HCl. Berfungsi membunuh kuman yang ikut bersama makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, membuka dan menutup sprinkle pylorus, dan merangsang sekresi getah usus. Yang kedua, pepsin, memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, lipase, memecah lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat, renin, menggumpalkan kasein yang terdapat di dalam ASI. Dan yang terakhir adalah mukus, melindungi dinding lambung dari HCl. D. Usus halus atau intestinum. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, memiliki fungsi untuk pemecahan makanan. Di bagian ini bermuara saluran empedu dan pankreas. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan ke dalam aliran darah. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Pada bagian inilah zat-zat makanan diserap oleh tubuh. Pada usus halus hanya terjadi proses pencernaan kimia saja yang dibantu oleh gerakan peristaltik usus dan dibantu oleh senyawa enzim yang dihasilkan oleh usus halus dan pankreas serta cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Ini merupakan contoh dari gambar usus halus. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus. Yang pertama, disakaridase, mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang kedua, eripsinogen, mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, hormon sekretin, merangsang hormon pankreas yang dihasilkan usus halus. Dan yang terakhir adalah hormon CCK atau cholecystokinin, merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu. Senyawa kimia yang dihasilkan kelenjar pankreas. Yang pertama, bikarbonat, menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Yang kedua, enterokinase, mengaktifkan eripsinogen menjadi tripsinogen menjadi tripsin. Yang ketiga, tripsinogen, merupakan tripsin yang belum aktif. Yang keempat, tripsin, menguraikan pepton atau protein menjadi asam amino. Yang kelima, kimotripsin, menguraikan pepton menjadi asam amino. Yang keenam, amilase, mengubah zat tepung atau amilon menjadi disakarida atau 2 gugusan gula. Yang ketujuh, lipase, untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedelapan, nuklease, untuk menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus fosfat. Yang kesembilan, hormon glukagon, menaikkan kadar gula darah sampai normal. Dan yang terakhir adalah hormon insulin, untuk menurunkan kadar gula darah sampai normal. Proses pencernaan makanan di usus halus. Proses pencernaan makanan di usus halus terjadi pada suasana basah. Prosesnya yaitu, yang pertama, makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan terlebih dahulu oleh bikarbonat dan pankreas. Kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat diubah oleh enzim amilase menjadi disakarida, dan disakarida diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida atau glukosa, dan diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, makanan yang berupa protein diuraikan menjadi pepton oleh enzim tripsin, kimotripsin, dan eripsin menjadi asam amino, lalu diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lemak diuraikan oleh cairan empedu menjadi droplet lemak dengan bantuan enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu, asam lemak dan gliserol itu diserap oleh usus halus dan diedarkan ke jantung
dengan bantuan pembuluh limfe. Usus besar atau kolon. Terletak di antara ileum dan anus, seperti huruf U terbalik, lebih besar daripada usus halus, panjangnya lebih kurang 1,5 meter dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon ascendent, kolon transferum, dan kolon descendent. Bukan descendant of the sun ya. Fungsi usus besar. Yang pertama, penyerapan air dan mineral. Yang kedua, tempat pembentukan vitamin K dan vitamin H atau biotin dengan bantuan bakteri E. coli. Yang ketiga, bakteri E. coli berperan dalam pembusukan sisa makanan, sehingga kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah mendorong feses keluar dari tubuh melalui gerakan peristaltik mendekati rektum. F. Rektum dan anus. Rektum adalah tempat penampungan sementara bagi kotoran, dan anus adalah lubang untuk mengeluarkan feses atau kotoran. Akibat rangsangan gastrokolik atau rangsangan untuk buang air besar, maka otot sphincter rektum mengatur membuka dan menutup anus. C. Proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis terdiri dari mengunyah dan peristaltik. Mengunyah dilakukan oleh gigi dan dibantu oleh lidah, serta peremasan yang terjadi di dalam lambung. Yang kedua, pencernaan makanan kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim di dalam lambung dan dibantu oleh cairan empedu. Berdasarkan letak pencernaan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Yang pertama, pencernaan ekstraseluler. Pencernaan ekstraseluler adalah pencernaan yang berlangsung pada saluran pencernaan secara kimiawi dan terjadi di luar sel. Yang kedua, pencernaan intraseluler, yaitu pencernaan makanan yang dimasukkan ke dalam sel lalu dicerna dengan bantuan enzim dan terjadi di dalam sel. D. Aktivitas dalam saluran pencernaan. Yang pertama, ingesti. Ingesti adalah pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi adalah proses pengunyahan makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi adalah proses penelanan makanan di kerongkongan. 4. Digesti adalah perubahan makanan menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima, absorpsi adalah proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir adalah defekasi. Defekasi adalah pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh berupa kotoran melalui lubang anus. E. Absorpsi zat gizi terjadi pada permukaan usus halus yang terdiri dari lipatan-lipatan dan masing-masing lipatan mempunyai ribuan jonjot atau vili. Umur vili sangat pendek, yaitu sekitar 2-5 hari. Cara absorpsi zat gizi. Yang pertama, dengan cara pasif. Zat gizi diabsorpsi tanpa menggunakan alat angkut atau energi. Konsentrasi zat gizi lebih besar dari membran sel yang menyerap zat gizi tersebut. Contohnya, air dan beberapa mineral. Yang kedua, fasilitatif, menggunakan alat angkut protein untuk memindahkan zat gizi dari saluran cerna ke sel yang mengabsorpsinya. Contohnya, fruktosa. Yang ketiga, aktif, menggunakan alat angkut protein dan energi. Contohnya, glukosa, galaktosa, asam amino, kalium, magnesium, fosfat, iodida, kalsium, dan zat besi. Dan yang terakhir dengan cara fagositosis dan pinositosis. Membran sel-sel epitel menelan zat-zat yang akan diabsorpsi, contohnya protein utuh. Pengaturan pencernaan zat gizi dan absorpsi. Yang pertama, hormon saluran cerna. Yang kedua, sistem saraf. Yang ketiga, pH lambung. Yang keempat, pembukaan sphincter plurus. Yang kelima, sekresi bikarbonat oleh pankreas. Dan yang terakhir adalah sekresi enzim. Interaksi dalam absorpsi zat gizi. Vitamin C. Vitamin C meningkatkan absorpsi Fe, vitamin D meningkatkan absorpsi Ca. Kelebihan Ca, Zn akan menurunkan absorpsi Fe dan sebaliknya. Protein meningkatkan absorpsi Fe,
Fitat oksalat dan tanin menghambat absorpsi Fe, rasio P dan Ca mempengaruhi absorpsi Ca. Dalam keadaan defisiensi zat gizi, maka absorpsi akan meningkat lebih tinggi. Antasida atau obat penetraliser asam lambung mempengaruhi pencernaan protein dan menurunkan absorpsi asam amino. Transport zat gizi. Zat gizi yang telah diabsorpsi akan diangkut ke seluruh tubuh setelah memasuki peredaran darah. Mekanisme zat gizi. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat akan diubah menjadi monosakarida dan glukosa. Yang kedua, lemak. Lemak akan diubah menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak, dan gliserol. Dan yang terakhir adalah protein. Protein akan diubah menjadi peptida dan asam amino. F. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama, parostitis atau gondong adalah infeksi pada kelenjar parotis yang menyebabkan bengkak, panas, dan rasa nyeri. Yang kedua, serostomia adalah produksi air liur yang amat sedikit. Yang ketiga, gigi berlubang. Yang keempat, gastritis adalah radang angkut pada dinding lambung karena makan makanan yang kotor. Yang kelima, kolik adalah salah cerna akibat makanan yang masuk terlalu banyak. Yang keenam adalah maldigesti, yaitu makan makanan yang merangsang lambung. Yang ketujuh, tukak lambung atau MAH adalah radang pada dinding lambung. Yang kedelapan, batu empedu adalah mengendapnya garam empedu. Yang kesembilan, diare. Diare adalah feses yang terlalu cair akibat gerakan peristaltik yang sangat cepat. Selanjutnya adalah simbelit. Simbelit adalah susah buang air besar. Selanjutnya, apendisitis adalah radang usus buntu. Hemoroid adalah membengkaknya vena pada anus. Dan keracunan makanan terjadi akibat gangguan pada alat pencernaan atau makan makanan yang beracun. G. Penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, pola makanan yang salah. Yang kedua, infeksi bakteri. Yang ketiga, kelainan alat pencernaan. Yang keempat, genetik atau keturunan. Dan yang terakhir adalah kebiasaan buruk. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para penonton setia saya. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa. Ini adalah pertanyaan kepada para audiens saya, yaitu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat manusia untuk makan dan minum dalam keadaan duduk. Bagi yang bisa menjawab, silahkan komen. Bye bye.